Saudara punya keyakinan yang sangat luar biasa. Saudara punya keyakinan atau iman yang bisa menghasilkan mujizat. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, mujizat, berkat, segala sesuatunya itu menjadi percuma. Shalom. Nah, ada sukacita ya? Amin. Mulai minggu ini kita belajar tentang buah roh, saudara-saudara. Tentang buah roh. Ada yang mengatakan buah roh itu ada 9 memang, tapi buahnya itu 1. Tapi kemudian roh dalam buah yang 1 yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu juga menghasilkan ada 9 rasa, yaitu 9 buah roh. Hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang pertama, yaitu buah kasih. Buah yang pertama itu kemudian juga mempengaruhi rasa yang lain. Misalnya buah sukacita. Saudara punya sukacita tapi nggak didasari dengan kasih, maka sukacita saudara akan hambar. Kalau saudara punya buah kemurahan, ya, tapi kalau nggak didasari dengan kasih, kemurahannya itu juga rasanya hambar. Kasih itu merupakan buah yang pertama. Tapi buah yang pertama dan yang utama, saudara. Nah, saudara, kalau kita belajar di dalam Galatia pasal 5, itu buah roh itu terjadi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tidak akan bisa menghasilkan buah roh kalau saudara tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara nggak dipimpin oleh Roh Kudus, maka menghasilkan yang lain, yaitu perbuatan tabiat dosa. Perbuatan tabiat dosa, bisa klik selanjutnya, itu juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kalau saudara mengatakan orang Kristen, bukan berarti kalau orang Kristen itu saudara akan terbebas dari perbuatan dosa atau tabiat dosa. Masih. Nah, makanya kita perlu, pelajaran yang berapa bulan yang lalu itu kita belajar tertib rohani. Tertib rohani itu mendisiplin hidup kita supaya kita memiliki kekuatan untuk melawan tabiat dosa. Jadi tanda kita bisa menang terhadap tabiat dosa itu adalah buah roh ini muncul. Buah roh yang pertama yang muncul dalam kehidupan kita itu yaitu kasih. Buah roh itu ternyata hasil ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Nah, maka saudara akan menghasilkan buah yang pertama, yaitu kasih. Nah, apa itu kasih? Sebenarnya saudara-saudara, kasih itu di dalam bahasa aslinya itu agape, ya. Agapau biasanya seperti itu. Agape. Yang dimaksud dengan agape itu apa? Agape atau kasih agape itu yaitu kasih yang memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Kasih agape itu hanya saudara bisa dapatkan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Kasih agape itu saudara bisa dapatkan ketika saudara benar-benar merasakan kasih Tuhan. Dan ketika saudara bisa merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang memenuhi hidup saudara itu, saudara bisa berbagi kasih dengan orang lain. Nah, tapi kasih agape itu berbicara, waduh, orang itu suka menyakiti saya, tapi saya harus belajar mengasihi dia. Kasih agape itu tidak tumbuh dalam diri kita. Kasih itu tumbuh ketika kita punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya katakan kita tidak bisa menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita tanpa saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, buah roh itu menghasilkan kasih yang seperti begini. Kasih yang bisa mengalahkan segala sesuatu, tantangan sebesar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan hubungan kita. Kita masih tetap bisa mengasihi. Dan itu terjadi kalau saudara benar-benar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ternyata kasih itu memiliki 3 dimensi. Dimensi vertikal, kasih terhadap Allah. Dimensi horizontal, kasih terhadap sesama manusia, dan dimensi ke dalam, kasih terhadap diri sendiri. Jadi, kasih itu punya 3 dimensi, dimensi kepada Allah, dimensi horizontal sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Mari coba kita dengan cepat kita belajar tentang dimensi yang pertama, dimensi vertikal. Dimensi vertikal itu adalah kasih terhadap Allah. Itu ada di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 itu mengatakan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
Mungkin ya kayak segitu pikiranmu, kekuatanmu ya. Pokoknya kasihlah semuanya itu baik dengan kehendak saudara, perasaan saudara, kekuatan saudara. Kita mengasihi Tuhan seutuhnya. Mengasihi Allah itu adalah hak dan kewajiban saudara. Kita wajib mengasihi Allah. Tapi sebenarnya mengasihi Allah itu adalah hak kita. Supaya apa? Supaya juga saudara dapat mendapatkan kasih Allah itu. Dan saudara akhirnya memiliki kasih agape itu. Nah, kasih kepada Allah yang kedua adalah mengasihi Allah itu dengan sepenuh pikiran, akal, kehendak, kekuatan, dan emosi. Ya. Jadi semuanya, baik akal kita mengasihi Allah, kehendak kita mengasihi Allah. Ada orang yang katakan seperti emosinya menggebu-gebu mengasihi Allah. Tapi tindakannya tidak menunjukkan kasih kepada Allah. Nah, jadi mengasihi Allah itu dengan sepenuhnya. Nah, ujian kasih kepada agape itu adalah ketaatan. Jadi dapat dilihat, kalau orang itu setia, taat itu sama dengan setia. Kalau orang itu setia, nah itu kasih agapenya bertumbuh. Orang yang mengasihi Tuhan, itu dapat dilihat orang itu benar-benar menaati perintah Tuhan apa enggak. Jadi ketaatan kita itu dapat merupakan bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi horizontal. Kasih terhadap sesama manusia. Anda tidak dapat mengasihi atau mengasihi sesama manusia tanpa terlebih dahulu mengasihi Allah. Mengapa harus yang pertama dilakukan, dimensi vertikal itu harus saudara lakukan? Supaya saudara dapat mengasihi sesama saudara. Kalau saudara tidak pertama-tama mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mengasihi sesama. Nah, kemudian Tuhan katakan, siapakah sesama? Gambaran Tuhan Yesus katakan, sesamamu itu ada. Engkau tidak boleh, kasihmu itu tidak boleh memandang ras, memandang siapapun, memandang latar belakangmu. Sesamamu itu adalah yaitu manusia semuanya. Tapi memang digambarkan sesamamu itu adalah yang pertama adalah saudara seiman. Kasihlah saudara seimanmu lebih dahulu. Setelah kamu mengasihi, itu dalam Galatia itu Rasul Paulus menjelaskan. Setelah engkau mengasihi saudara seimanmu, kasihlah juga sesama yang lain. Nah, dimensi yang ketiga, dimensi kasih terhadap diri sendiri. Loh, Pak kok harus ada kasih pada diri sendiri? Nah, kadang-kadang kita lupa. Kan hukum yang kedua itu adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, yang tadi saya katakan, kalau saudara belum mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mengasihi sesama. Nah, ada yang lain lagi. Selama kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, selama kita tidak bisa merawat diri kita sendiri, saudara tidak akan punya gambaran bagaimana mengasihi sesama saudara. Jadi kasih terhadap diri kita sendiri itu selama saudara belum menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara juga belum pernah merasakan bagaimana saudara juga benar-benar mengasihi kepada sesama saudara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kasih terhadap diri sendiri? Bisa klik selanjutnya. Kasih yang membawa penyerahan. Yang kedua, kasih yang membawa ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Saya mau katakan gini. Selama saudara belum belajar taat dan setia kepada Tuhan Yesus, saudara enggak pernah juga akan bisa taat dan setia kepada sesama saudara. Sebagai kesimpulan, bisa klik selanjutnya. Anda tidak dapat mengasihi sesama jika Anda membenci diri Anda sendiri. Dan kedua, Anda tidak dapat mengasihi sesama dan diri Anda sendiri jika Anda tidak mengasihi Allah lebih dahulu. Allah adalah sumber kasih agape. Jadi kalau supaya saudara bisa mengasihi diri sendiri, supaya saudara bisa mengasihi sesama, saudara kasihlah Tuhan lebih dahulu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Tuhan memberkati.